Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi SPDI, asal dari Aceh. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa pembuatan video UKIN di kelas 10 pelajaran Quran Hadis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertatap muka kembali di kelas pelajaran Quran Hadis. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang belum makan? Sudah makan semua ya? Sudah makan semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Mungkin ada salah satu di antara anak-anak semua yang mau memimpin doa. Dipersilakan. Oke, Asya, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, pada anak-anak kami mohon untuk berdiri sejenak. Oke, siap ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang hadis. Tentang hadis. Oke, kita akan belajar tentang hadis. Nah, kita sering mendengar itu hadis, ya kan? Sering kita mendengar itu hadis. Nah, pertanyaannya, apa itu hadis? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Hadis adalah perkataan dari Rasulullah yang cocok untuk kita ikuti. Ya, bagus. Hadis adalah perkataan dari Rasulullah yang wajib ataupun disunnahkan untuk kita ikuti, punya unsur-unsurnya. Nah, tahu nggak ada berapa unsur hadis? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Tiga. Apa saja? Sanad, Sanad, matan, matan, rawi. dan rawi. Ada yang bisa ulangi? Coba. Sanad, matan, dan rawi. Sanad, matan, dan rawi. Bagus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hadis itu wajib kita terapkan. Sangat-sangat dianjurkan untuk kita terapkan. Nah, contoh salah satu hadis yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita. Contohnya, hadis tentang cara makan dan minum. Ya, hadis tentang cara makan dan minum. Nah, ada hadis dari Rasulullah bahwasanya barang siapa yang makan maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba ahadukum falyashrab biyaminihi. Nah, makan dan minum perintah dari Rasulullah adalah wajib dengan tangan kanan. Pertanyaannya kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum itu dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Makanya kita jangan menyamai syaitan. Kalau syaitan makan tangan kiri, maka kita wajib makan tangan kanan. Inilah gambar kehidupan, gambar hadis yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum. Kali ini kita nak tengok bagaimana rupa sesuatu hadis yang kita akan jumpa dalam buku-buku hadis. Dekat sini saya ada Sahih Al-Bukhari,
Mari kita pilih satu hadis yang pendek. Okey, yang ini dari kitab ilmu bab yang ke-11 hadis yang ke-69. Apabila kita nak nukilkan hadis, kita sebut qala al-muallif yani al-Bukhari. Penulis iaitu Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Muhammad bin Bashar, maksudnya Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami dan beliau berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dengan berkata, haddatsana Syu'bah qala, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dengan berkata, haddatsani Abu Tayyah meriwayatkan kepadaku an Anas daripada Anas dan beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan susahkan, wa basyiru wa la tunaffiru, gembirakan dan jangan buat orang lari menjauh. Dalam sebuah hadis ada dua komponen. Satu adalah rantaian riwayat, chain of transmitters, iaitu sanad. Kedua adalah intifati kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan matan hadis. Sanad ini fungsinya menerangkan jalan bagaimana sesuatu pernyataan berpindah dari sumbernya hingga ke orang yang terakhir. Senang cerita dia macam game, radio rosak atau telefon karat yang telah kena. Dalam sanad ini pula ada dua benda. Satu adalah nama-nama orang yang menyampaikan matan tadi, kita panggil mereka periwayat. Yang kedua adalah cara pemindahan itu berlaku. Okey, daripada sanad hadis kita kena mula dengan orang yang terakhir iaitu Al-Bukhari. Kemudian haddatsana Muhammad, haddatsana Yahya, Muhammad ambil dari Yahya, haddatsana Syu'bah, haddatsani Abu Tayyah, Anas an-Nabi. Yang mana Nabi adalah asal kepada sanad ini. Inilah yang dimaksudkan dengan sanad. Periwayat ini kita gelarnya sebagai rawi, jamaknya ruwat atau naqil dan naqalah. Kemudian lafaz haddatsana, haddatsani, an ini mengisyaratkan cara periwayatan mereka. Kita namakan dia al-alfaz, at-tahammul wal adab, iaitu lafaz-lafaz penerimaan dan penyampaian, iaitu proses periwayatan sesuatu hadis itu. Matan pula adalah teks yang berada selepas sanad. Sekarang anda dah tahu kan apa yang ada dalam suatu hadis? Itu sahaja kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang, insya-Allah. Jangan lupa subscribe, komen dan kongsikan pada kawan anda. Ikuti gaya ice breaking sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Okey, kita mulai. Okey, coba perhatikan ke depan. Akan kita jelaskan, akan kita kupas apa yang dibahas di dalam video tadi. Ya, kita akan membahas apa yang dibicarakan di dalam video tadi. Ya, walaupun menggunakan bahasa Melayu, ada yang tidak paham? Paham semua ya? Oke, baik. Nah, unsur-unsur hadis. Nah, jadi itu adalah hadis. Jadi tingkatan pertama itu hadis. Dari hadis ini barulah lahir yang pertama itu sanad. Ya, sanad ataupun mata rantai periwayatan. Nah, seperti Ustaz bilang tadi, itu contohnya an. An Abu Hurairah. Oke, apa lagi? Siapa lagi? An apa? An Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? An Ibni Abbas. Terus siapa lagi? An Aisyah. Nah, itu yang an itu semua disebut dengan sanad. Jadi sanad itu adalah orang yang mengeluarkan, yang menyandarkan hadis. Jadi sanad itu tetap di awal dia. Walaupun ada nanti beberapa hadis itu yang dikeluarkan oleh kitab-kitab itu ada di pertengahan, tapi kebanyakan sanad itu di awal. Di mana sanadnya? Di awal. Oke, paham kan sanad? Oke, selanjutnya kita masuk ke matan. Matan itu teks hadis. Teks hadis artinya apa? Inti dari hadis tersebut, apa yang dibicarakan? Nah, inti dari hadis tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan teks hadis. Nah, seperti itu. Seperti
ada hadis an tiba-tiba Rasulullah SAW qala Rasulullah, itulah yang disebut dengan matan yang disebut dengan matan hadis. Jadi yang perlu diingat, matan hadis itu adalah inti dari hadis tersebut, teks yang paling utama. Kalau di video tadi kira-kira matannya yang mana? Tu'assiru wala. Apa artinya? Mudahkan, jangan susahkan. Kalau ada perihal yang mudah, ngapain yang susah? Jangan dibalik. Kalau dibalik, kalau ada susah, ngapain yang mudah? Itu dibalik. Itu menyalahi sunnah, menyalahi hadis. Paham? Oke, selanjutnya rawi ataupun perawi hadis. Nah, perawi hadis inilah seperti rawahul Bukhari. Jadi perawi hadis ini itu terdapat di akhir daripada hadis tersebut. Rawahul Bukhari. Kemudian siapa lagi? Rawahul Muslim. Terus siapa lagi? Rawahul Abu Dawud. Rawahul Tirmizi. Nah, itu perawi. Perawi dari hadis yang bisa dipakai itu tidak banyak. Tidak banyak. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, suatu hadis harus memenuhi 3 unsur pokok. Unsur-unsur ini berperan penting dalam menentukan apakah hadis tersebut asli, sahih ataupun tidak. Nah, jadi ketiga unsur ini paling penting. Misalnya kita membaca sebuah hadis, an siapa gitu, dia tidak terkenal. Misalnya an Abu Lu'lu, itu tidak bisa dipakai hadisnya. Kenapa Abu Lu'lu tidak bisa dipakai? Karena dia bukan perawi hadis. Nah, dia bukan pesanad hadis. Malah dia yang membunuh salah satu khulafaur rasyidin, jadi tidak bisa dipakai. Paham kan? Oke. Selanjutnya, nah, secara bahasa sanad itu berarti pegangan, tempat bersandar. Ya, tempat bersandar. Kemudian secara terminologi, rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis hingga Nabi Muhammad. Pengertiannya bagaimana itu, Ustaz? Pengertiannya begini. Hadis itu kalau tidak sampai ke Rasulullah, maka hadis itu bukan hadis sahih. Tidak bisa dipakai. Makanya ada disebut lagi dengan ilmu takhrid hadis nanti. Pernah mendengar an-nazafatu minal iman? Kalau kita cari apakah itu hadis atau qala ahlul hikmah? Qala ahlul hikmah. Utlubul ilma wa utlubul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan kata Rasulullah. Malah itu katanya ada qala ahlul hikmahnya. Nah, jadi tidak semua bahasa Arab itu yang bisa dijadikan sebagai hadis. Jadi harus diteliti. Paham, Pak? Kemudian keterangan tambahan al-isnad ataupun ya sanad menyandarkan hadis ke perawinya. Kemudian al-musnad kumpulan hadis dengan sanad yang lengkap. Nah, jadi al-musnad ini pun sangat penting dalam mempelajari ilmu hadis. Contoh al-musnad: Al-Humaydi Ibnu Al-Zubair, Sufyan Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim, Aqamah bin Waqqas, Umar bin Khattab, Rasulullah. Jadi dimulai dari Al-Humaydi, terus diturunkan, dinaikkan ke Al-Humaydi, ditarik ke Sufyan, kemudian ditarik ke Yahya bin Sa'id, kemudian ke Muhammad bin Ibrahim, sampai ke Umar bin Khattab, terus Rasulullah. Nah, ketika sampai ke Rasulullah, berarti itu sanadnya sudah mantap. Artinya sudah sampai ke Rasulullah. Tidak putus, misalnya tidak di Abu Lahab, misalnya kan Abu Jahal, lah itu nggak mungkin. Paham kan? Oke, selanjutnya. Nah, matan itu teks utama hadis. Nah, matan itu adalah teks utama isi hadis.
Secara terminologi, isi perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad yang diriwayatkan melalui sanad. Nah, seperti anak-anak bilang tadi, seperti yang kalian sebutkan tadi, hadis itu adalah perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad. Nah, yang paling banyak itu adalah perkataan Rasulullah. Kemudian yang kedua itu adalah perbuatan Rasulullah. Itu yang kedua terbanyak. Yang ketiga baru ketetapan. Ketetapannya itu seperti perilaku misalnya Rasulullah diam ketika ditanya. Sama seperti ketika sahabat berada di padang pasir menemukan bob. Bob itu adalah biawak padang pasir. Nah, biawak padang pasir. Ketika ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh nggak kita mengkonsumsi ini? Rasulullah diam. Nah, jadi diamnya Rasulullah itu artinya membolehkan. Paham? Nah, jadi kalau diam kita itu ngambek, kalau diam Rasulullah itu membolehkan. Oke, paham kan? Oke, selanjutnya. Nah, penelitian sanad dan matan, apa tujuannya? Menyaring unsur luar yang masuk ke dalam hadis. Nah, jadi penelitian sanad ini sangat penting supaya tersimpan ataupun mendapatkan sanad-sanad yang memang sampai ke Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua yang paling bahaya itu adalah mendeteksi hadis palsu. Kalau sanadnya tidak benar, maka akan muncul hadis-hadis palsu. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu hadis palsu? Coba Zakir, siapa? Apa? Salah satu contoh hadis palsu. An-naumu ibadah. Itu kalau misalnya kata ulama-ulama saking palsunya, hadis itu tidak terdapat di kitab hadis palsu pun nggak ada. Kenapa? Karena itu ungkapan para ahli hikmah. An-naumu ibadah. Dalam bulan puasa, kenapa kamu tidur? An-naumu ibadah, Pak. Yang disebut dengan an-naumu ibadah itu daripada kita menggibah, lebih baik tidur. Cuma kalau tidur dari jam 8 pagi bangun jam 2 siang itu bukan an-naumu ibadah. Paham? Nah, jadi itu dengan hadis palsu. Nah, apa pengertian hadis palsu tersebut? Mukhadilauzia, apa itu pengertian hadis palsu? Hadis palsu adalah hadis yang tidak harus. Hadis yang tidak pernah disampaikan Rasulullah. Iya, benar. Yang tidak pernah keluar dari Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi hadis palsu itu dia tidak pernah terucap oleh Rasulullah. Tidak pernah disampaikan apakah dengan perbuatan atau tingkah laku ataupun diamnya Rasulullah, tidak ada. Dipakai. Nah, ngerti kan? Oke. Nah, ini kalian. Suatu hadis harus memenuhi 3 unsur pokok. Nah, ini yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga ini penelitian sanad dan matan. Ya, penelitian sanad dan matan. Jadi di dalam ilmu hadis itu kita dalam mempelajari hadis bukan cuma baca-baca doang, akan tetapi ini dipelajari penelitian sanad dan matan. Ada nggak pada masa Rasulullah? Ada nggak digarang dalam kitab-kitab yang masyhur oleh ulama-ulama terkemuka? Kalau ada silahkan pakai. Kalau tidak ada tidak boleh. Berarti itu masuk ke dalam hadis palsu. Oke. Misalnya keterangan tambahan al-isnad menyandarkan ini. Contoh sanad Al-Humaydiyah seperti saya bilang tadi, Yahya sampai ke Umar bin Khattab dan Rasulullah. Sampai ke Umar bin Khattab itu pasti sampai ke Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar. Umar baru menyampaikan itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian mengapa penting? Menyaring unsur luar yang masuk ke dalam hadis, mendeteksi hadis palsu, menjaga kemurnian hadis Rasulullah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis. Oke, dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan. Tanya apa saja tentang sanad, matan dan rawi, apa saja? Coba, ada yang ditanya? Tanya apa saja, silakan, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh keluar dari 3 unsur ini. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan melakukan kerja kelompok.
Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke. Tugasnya adalah tugas kelompok. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Baik. Coba kelompok 1 dibacakan hadis dari pertama sampai dengan terakhir, kemudian diuraikan mana sanad, mana matan, kemudian mana rawinya. Kelompok lain mendengar, mengecek. Jika ada kekeliruan, itu bisa kita perbaiki sama-sama. Ya, misalnya soalnya. Haddatsana Sa'id bin Ubayd qala haddatsani Al-Layth qala haddatsani Ubayd an Ibn Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun ujitu bi qadahi lana fasyaitu hatta inni la ara azza yaqulu fi al-fari thumma a'taitu fadli Umar bin Khattab qalu mama awal tahu ya Rasulullah qala al-ilma rawahu Bukhari. Oke, bagus. Ini sudah dibaca. Kira-kira ada yang salah dari bacaannya? Ada yang salah? Tidak ada. Oke, sekarang kita akan mendengar dari kelompok 1 yang mana yang disebut dengan matan, yang mana yang disebut dengan sanad. Karena adalah mengawali dari haddatsana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak ada yang menanggapi? Kelompok lain? Nggak ada? Ya, sanad itu adalah dimulai dari haddatsana Sa'id bin Ubayd, ya, sampai dengan, ya, pada dasarnya itu sampai dengan Anna ibni Umar. Anna ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu berarti kita sudah dapat 1, itu disebut dengan sanad. Kira-kira kelompok 2 berapa orang sanad di situ? Bukan hadis palsu. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita akan menyimpulkan, ya, kita akan menyimpulkan dari pembahasan kita tadi. Kita akan membuat kesimpulan. Nah, tolong setiap kelompok membuat kesimpulan mana yang disebut dengan sanad tadi, kemudian mana yang disebut dengan matan, kemudian mana yang disebut dengan rawi. Ditulis, dinarasikan, dibuat 2 baris saja ataupun 1 baris sesuai dengan ketentuannya. Nanti akan ditanyakan per kelompok. Paham? Paham? Nah, buat misalnya sanad ini menurut kelompok kami sanad itu adalah ini. Kemudian yang kedua matan, menurut kelompok kami matan itu adalah ini. Kemudian yang ketiga rawi itu menurut kelompok kami itu adalah ini. Ya, tolong dibuat 1 baris boleh sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Silakan. Baik, sekarang kita ambil kesimpulannya. Ya, kita akan mengambil kesimpulan daripada apa yang sudah kita belajar tadi tentang unsur-unsur hadis. Ya, tentang unsur-unsur hadis. Baik. Yang pertama, unsur-unsur hadis itu ada berapa? Ada 3. Ya. Oh, baik, sebelumnya kita Ustaz ingin mengetahui pengertian hadis. Apa itu yang disebut dengan hadis?
Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Azam, coba. Hadis adalah perkataan dan perbuatan dari Rasulullah yang harus kita ikuti. Hadis adalah Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang harus kita ikuti. ya perkataan ataupun perbuatan dari Rasulullah. Ada yang menambah yang lain? Apa itu hadis? Nah, kesimpulannya hadis itu adalah segala bentuk perkataan dan perbuatan ataupun ketetapannya Rasulullah. Nah, kenapa segala perkataan, Ustaz? Karena begini, Rasulullah itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan. Beda dengan kita. Jadi semua yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah kata-kata yang positif, yang baik, yang benar. Rasulullah tidak pernah berbohong. Nah, begitu juga dengan perbuatannya. Semua perbuatan Rasulullah itu semuanya hal-hal yang baik. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah itu menyiksa hewan, tidak. Nah, misalnya Rasulullah mengikat domba ataupun mengikat untanya sampai tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak. Semuanya dikasih. Artinya Rasulullah itu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Nah, begitu. Kemudian ketetapannya itu begini. Rasulullah itu berbicara jika dia mau berbicara. Kalau misalnya tidak mau berbicara, Rasul tidak berbicara. Kalaupun misalnya Rasulullah bisa diam, ya beliau akan diam. Makanya disebut dengan hadis itu adalah segala sesuatu ketentuan, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir ataupun ketetapan daripada Rasulullah, itu semua disebut dengan hadis. Oke, satu. Kemudian orang-orang yang bukan ketentuannya tidak boleh orang-orang fasik, tidak boleh orang-orang yang fasik, tidak boleh orang-orang yang tercela. Jadi sanad itu wajib orang-orang tertentu. Nah, bisa dipahami? Oke. Kemudian matan, apakah matannya itu tidak ada dari Rasulullah? Matan itu semuanya harus berasal daripada Rasulullah. Berarti matan itu boleh dari para sahabat? Enggak boleh. Kalau dari para sahabat itu bukan matan, berarti qala sahabat. Paham? Begitu juga rawi. Para ulama menyimpulkan rawi itu ada beberapa orang yang mungkin, artinya orang yang sudah ditetapkan, orang-orang yang memang benar-benar tidak diragukan lagi keaslian daripada perawi hadisnya. Nah, seperti itu. Kan? Baik, mungkin ini sedikit pembelajaran kita pada hari ini tentang unsur-unsur hadis. Mungkin untuk pelajaran ke depan mungkin kita akan membahas tentang ciri-ciri perawi hadis. Mungkin itu saja. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang khilaf, itu berasal dari Ustaz sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu berasal dari Allah. Baik, jazakumullah khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.